sin, baby, just to wake up with you. Perjanjian Renville adalah perundingan yang dilakukan antara Indonesia dengan Belanda pada 8 Desember tahun 1947 sampai 17 Januari tahun 1990. Perjanjian Renville tercatat sebagai peristiwa penting dan bersejarah bagi Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan melalui upaya diplomasi sebab kala itu Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Latar belakang Perjanjian Renville 1948 berawal dari konflik antara Indonesia dan Belanda setelah proklamasi kemerdekaan ke-1945. Belanda ingin mengembalikan kekuasaannya di Indonesia, sementara Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Pada tahun 1947, Belanda melancarkan agresi militer yang menyebabkan tekanan internasional, terutama dari PBB dan Amerika Serikat, untuk mengadakan perundingan. Akhirnya, perundingan diadakan di atas kapal perahu SS Renville milik AS di perairan Jakarta, yang menghasilkan Perjanjian Renville pada 17 Januari tahun 1948. Pertama, untuk menunjukkan pada dunia internasional bahwa Republik Indonesia merupakan sebuah negara kecil yang ada di Indonesia. Kedua, sebagai upaya untuk mendirikan sebuah negara persemakmuran di Indonesia. Ketiga, menghentikan adanya perselisihan setelah kesepakatan Linggarjati. Keempat, menghindar terjadinya perang kembali yang akan menimbulkan kerugian lebih besar. Pertama, wilayah kedaulatan Republik Indonesia yang diakui oleh Belanda adalah Sumatera, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Kedua, adanya persetujuan mengenai batas wilayah antara daerah pendudukan Belanda dengan Republik Indonesia. Tiga, Republik Indonesia selanjutnya akan menjadi bagian Republik Indonesia Serikat. Keempat, Belanda masih akan tetap berdaulat di Indonesia sampai Republik Indonesia Serikat terbentuk. 5. Republik Indonesia Serikat memiliki kedudukan yang sama. 6. Belanda berusaha menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal, sementara sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk. Dampak Perjanjian Renville. Pertama, wilayah yang berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia semakin berkurang dan menyempit karena banyaknya yang dikuasai oleh Belanda. Kedua, Indonesia harus menarik mundur tentaranya yang masih berada di wilayah kekuasaan Belanda. Ketiga, Kabinet Amir Syarifuddin lengser karena dianggap menjual Indonesia kepada Belanda. Keempat, pemberlakuan blokade ekonomi oleh Belanda. Kelima, adanya upaya memecah belah Republik Indonesia dengan mendirikan beberapa negara boneka, seperti negara Madura, Borneo Barat, Jawa Timur, Sumatera Timur. Tokoh delegasi Indonesia, Amir Syarifuddin Harahap, Haji Agus Salim, Ali Sastromijoyo, Dr. Koatik Klen, Dr. Johannes Leemena. Delegasi Belanda, R. Abdul Kadir Wijoyo Atmojo, Mr. Dr. Chaher, Soumokil, Mr. K.K.1, Van Vredenburg. Mediator PBB Frank Porter Graham Amerika Serikat, Paul van Zeeland Belgia, Richard Kirby Australia. Will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do.